orang Islam, terutama yang kejadian di Padang kemarin, itu di mana kejadiannya? Dekat sama tempat kamu? Dekat, paling sekitar 20 menit dari rumahku. Dekat 20 menit dari rumah. Kenapa mereka nutupin rumah, mecah-mecahin kaca, ngancur-ngancurin kursi? Ya, begini ceritanya, Des. Kau mau dengar nggak? Begini. Silakan. Ada sekelompok orang, ya, manusia, oknum, dia merasa dirinya sudah ditebus dari hukum negara Republik Indonesia ini, ya. Padahal ingat, Des, padahal orang-orang ini hanya ditebus dari hukum Taurat dan kitabnya para nabi. Tapi karena dia sudah ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi, dia merasa sudah ditebus dari hukum negara Republik Indonesia. Jadi dia bisa beragama sembarangan, beragama asal-asalan, beragama serampangan. Tapi ingat, dalam bernegara kalian harus taat dengan hukum dan aturan Republik Indonesia. Ya, dalam bernegara. Emang hukum negara gimana beragama itu? Hukum negara, maka laluilah proses-proses yang ada. Jika kalian mau mendirikan sebuah tempat ibadah, ya, lalui proses. Jangan mentang-mentang kalian sudah ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Di mana dalil, Rizal? Di mana dalilnya kalau mau mendirikan rumah ibadah harus begini, nggak boleh apa? Di mana? Justru dalam Undang-Undang Dasar 1945, zaman saya sekolah dulu, kalau nggak salah pasal 27 atau 29. Setiap warga negara, setiap orang berhak memilih menjalankan agama sesuai dengan apa yang diyakininya. Ya, menjalankan, ya, bukan. Terus kenapa kamu larang-larang? Mendirikan tempat ibadah. Jikalau kalian beribadah, menjalankan agama kalian di kamar kalian, di dalam rumah kalian, sampai kalian kejang-kejang pun kami nggak akan melarang. Tetapi ini diatur dalam pendirian tempat ibadah, ya, karena harus mempunyai izin. Makanya aku bilang, kalian boleh beragama serampangan, beragama kalian sudah lihat watak orang Islam? Inilah cerminan mereka. Tapi dalam bernegara, dalam berbangsa, kalian harus taat hukum dan aturan. Ya udah, Rizal. Karena Sekarang kalian hanya ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalian tidak ditebus oleh Tuhan kalian dari Undang-Undang Republik Indonesia ini. Kalian tidak ditebus oleh Tuhan kalian dari hukum negara Republik Indonesia ini. Ya, begitu. Kalian hanya ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi. sudah. Jadi kalian terserah, boleh kalian beragama. Jangan kau ulang-ulang lagi tuh, Rizal. Kamu ulang-ulang terus. Udah belum? Ya, silakan. Oke, jadi alasan dirusak itu karena apa? Karena mereka ini, sekelompok orang ini, seorang yang pendeta dan jemaat ini, dia tidak patuh, dia merasa sudah ditebus dari segala hukum, jadi dia hidup boleh asal-asalan tanpa hukum. Nggak boleh seperti itu. Emang kalau misalnya menjalankan suatu kegiatan keagamaan di rumah langsung mengacak-acak hukum? Ini dalam pendirian tempat ibadah itu kan kita ada aturannya. Pendirian tempat. Jadi teman-teman, saya sudah bilang, wahai orang-orang, dengarkan perkataan saya. Orang Islam memang seperti itu. Mereka alergi dengan yang namanya kegiatan atau acara-acara kekristenan. Karena apa? Karena nanti kalau dilihat umat-umat yang lain, sesama muslim, orang Islam akan berbondong-bondong masuk Kristen. Itu yang mereka khawatirkan. Dan ketika nanti ramai-ramai berbondong-bondong masuk Kristen, akhirnya tinggal Rizal sendiri yang jadi orang Islam sendirian di situ. Bayangin Rizal, kalau ada gereja di situ di Padang, karena kalian takut nanti orang-orang pada meninggalkan agama Islam. Bayangin, bayangin, di masjid ngomongnya apa? Hei kaum muslimin, kamu harus begini. Saya kalau ngomong begitu nanti kita Coba Rizal, tenang dulu Rizal. Kalau di khotbah di masjid, bayangin. Wahai orang-orang yang beriman, kalian nanti akan diberikan pahala, yaitu berupa gadis-gadis yang berpayudara besar. Betul nggak?
Betul nggak? Betul nggak? Yes. Kalau Tenang, sini saya tanya dulu, betul nggak itu? Kalau masalah toleransi, Nggak mau jawab. Rijal, dengerin. Betul tidak bahwa nanti orang-orang muslim akan dapat gadis-gadis yang payudaranya besar? ya itu dari itu juga Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Nah, bayangin teman-teman, bayangin kalau misalnya nanti mereka mendengar acara seperti acara di masjid kayak gitu, apa nggak pada pindah ke gereja mereka? Iya. Tinggal yang di masjid-masjid tinggal orang mata keranjangan semua. Orang-orang yang mata keranjangan, wah, mereka akan nongkrong di masjid, teman-teman. Bagusnya ibu-ibu nggak usah ikut pengajian ini, bagusnya bapak-bapak. Kata Rasulullah, hadisnya sahih. Nanti baca dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitabnya Tamasya ke Surga, ya. Hadisnya sahih, maaf. Zakar laki-laki ketika berdiri karena syahwat 70 tahun berdirinya. Yes. Yes, kata Rijal.